pembelajaran. Teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa selesai. Baik, hari kita sudah berdoa, semoga pembelajaran kita hari ini menjadi keberkahan ya. Ibu. Sesi kalian dulu ya. Sri Kandi, Sulfira. Baik, berarti hari ini semuanya hadir ya. Ya, Ibu. Baik, sebelum kita lanjut pada pembelajaran kita, Ibu akan melakukan yang namanya tes awal atau pretest ya kepada kalian. Silakan. Baik, jadi Ibu ingin bertanya, mengapa pada saat kita mengangkat sebuah batu yang berada di dalam air terasa lebih ringan dibandingkan pada saat kita mengangkat batu yang berada di bawah lebar? Apakah kalian pernah merasakan hal itu? Pernah ya? Tentunya kalau kita pernah berenang, ketika kita mengangkat batu dalam air ya, pasti batu itu terasa ringan. Kira-kira ada yang tahu apa yang menyebabkan batu itu ringan? Ada yang tahu? Silakan. Karena massa jenis air lebih besar daripada massa jenis udara dan gaya gravitasi. Bagus. Masih ada lagi? Ibu, Nah, ya, silakan. karena dalam air terdapat gaya yang menyebabkan benda itu dapat berapu. Iya. Masih ada lagi? Saya Ibu, Ya, silakan. karena dalam air ada gaya apung yang membuat benda lebih ringan. Karena ada gaya apung yang membuat benda. Masih ada lagi? Saya Ibu, Oh, silakan. karena zat cair memberikan gaya yang arahnya ke atas. Karena zat cair Memberikan yang gaya. memberikan gaya yang arahnya ke atas. Kalian ingat bahwa kalau terasa ringan bukan berarti bendanya berkurang ya. Bendanya tetap ada. Tetapi karena ada gaya yang arahnya ke atas, sehingga apapun yang kita angkat ya dalam zat cair itu semuanya merasa ringan. Berarti hari ini kita belajar tentang hukum Archimedes. Tujuan pembelajaran kita sini ya, setelah mempelajari hukum Archimedes dengan menggunakan model pembelajaran basic learning atau PBL, diharapkan siswa dapat menyebutkan bunyi hukum Archimedes. Baik, sedangkan metode ya, model pembelajaran dan penilaiannya yaitu kita menggunakan metode diskusi ya. Sedangkan model pembelajaran yang kita gunakan yaitu model pembelajaran basic learning. Sedangkan penilaian kita pakai yaitu penilaian singkat. Di situ kalian bisa mengamati apa ini? Gambar apa kira-kira? Gambar kapal. Jadi gambar kapal. Kira-kira ya, gambar sebesar kapal sebesar ini ya,
dia tidak tenggelam, ya. Kalian pernah naik kapal ya? Berulang ya? Iya, berulang. Berarti ini kapal ini terbuat dari besi atau baja ya, yang jumlahnya beribu-ribu ton, bukan 1 ton ya. Sedangkan batu yang sekecil saja ya, yang kita lepaskan di dalam terkait, dia pasti tenggelam. Sedangkan kapal yang sebesar ini tidak tenggelam. Ini dia menggunakan dengan penerapan hukum Archimedes. Ya, jelasnya bahwa di sini dia memiliki gaya, karena masa air ini memiliki gaya apung atau gaya angkat ke atas ya. Jadi kapal ini dibuat sedemikian rupa ya, sehingga masa jenisnya kapal ini yang lebih kecil dibandingkan dengan masa jenis air. Akan membagikan LKPD-nya supaya kita, Ibu akan membagikan kelompok kita ya. Baik, jadi anak-anak ya, kalian bisa melihat nama-nama kelompok kalian di depan ya. Semuanya sudah kebagian LKPD-nya. Kelompok akan mengambil bahan-bahan untuk praktikum. Ya, silakan. Jadi cara pengisian di situ kalian isi nama kelompok kalian ya, nama-nama kelompok kalian. Terus kalian membaca langkah-langkah dari percobaan ini ya. Ada situ kurang lebih 6 ya. Dan di situ ada bagian tabel yang harus diisi dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ ya. Silakan. Ya? Hah? Ya, silakan. Ibu.
Silakan kalian sajikan ke dalamnya ya, ke dalam LKPD ya. Apa yang kalian amati, apa yang kalian semuanya sudah disajikan ke dalam LKPD? Baik, kalau begitu setiap kelompok bisa mempresentasikan semua kelompok sudah siap? Siap. Baik, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil penyelidikan kalian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Di sini saya bertugas sebagai moderator dan di sebelah saya bertugas sebagai pemateri. Mempersingkat waktu kepada pemateri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Baik, dari hasil percobaan kami dengan menggunakan telur sebagai bahan atau benda, garam serta air, didapat bahwa dengan menggunakan air tanpa dicampurkan dengan garam, maka benda atau telur tersebut mengalami yang namanya benda tenggelam. Sedangkan setelah dicampurkan dengan air dengan garam kurang lebih 1/2 sendok makan, benda atau telur tersebut mengalami melayang. Sedangkan air tersebut dicampurkan dengan garam yang kurang lebih 3 sendok, maka benda tersebut mengalami yang namanya benda terapung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menambahkan garam ke dalam air akan meningkatkan massa jenis zat air saat benda dapat mengapung jika massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis zat air. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, itu saja hasil presentasi kami. Sekian, saya kembalikan kepada Ibu. Baik, silakan kelompok yang lain bisa menanggapi atau bisa memberikan pertanyaan ataupun saran kepada kelompok 1. Ya, silakan. Ya, cukup baik menarik apa yang dipaparkan tadi, dan yang saya tanyakan di sini adalah mengapa telur bisa mengepung di air garam. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Hukum Archimedes menyebutkan bahwa benda yang tercelupkan di dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas. Besarnya gaya ke atas akan dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah massa jenis zat cair tersebut. Dengan menambahkan garam ke dalam air akan meningkatkan massa jenis air. Suatu
daripada massa jenis cairan tepatnya berada. Oke, baik, sekian jawaban saya. Terima kasih. Baik, itu yang disampaikan oleh kelompok 1 ya, menyambut dengan pertanyaan dari kelompok 2. Masih ada yang bisa menambahkan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Miau, saya dari kelompok 1 ingin menambahkan jawaban dari Jihan. Karena itu, air yang mengandung garam yang cukup banyak mampu mengapungkan telur. Sedangkan bila dicelupkan kepada air tanpa garam, maka telur akan tenggelam. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, itu adalah hasil presentasi dari kelompok 3. Itu akan silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil penyelidikan dan pengamalan ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Sarafudin selaku moderator dan di samping saya Abdul Samanau sebagai pemateri. Dan kami di sini akan membacakan hasil diskusi kami tentang hukum Archimedes dengan penjelasan lebih lanjut. Dipersilakan kepada pemateri waktu dan tempat. Baik, terima kasih kepada moderator sudah mengasih kesempatan kepada saya. Ya, langsung saja. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil percobaan dan pengamatan kami tentang hukum Archimedes. Kaitannya dengan benda tenggelam, melayang, dan terapung. Dari hasil percobaan dan pengamatan dengan menggunakan telur sebagai benda, air, dan garam, dapat kami sampaikan bahwa dengan memasukkan telur ke dalam air tidak disertai dengan garam, maka telur atau benda tersebut akan mengalami peristiwa tenggelam. Sedangkan dengan memasukkan telur ke dalam air disertai dengan garam kurang lebih 1/2 sendok, maka telur tersebut akan mengalami peristiwa melayang. Selanjutnya, dengan memasukkan telur ke dalam air disertai dengan garam yang kurang lebih 3 sendok, maka telur tersebut akan mengalami peristiwa terapung. Sehingga dapat kami berikan kesimpulan bahwa benda yang tenggelam ini memiliki massa jenis benda yang lebih besar daripada massa jenis zat cair, sehingga dengan memasukkan garam ke dalam air, garam mampu memperbesar massa jenis zat cair sehingga massa jenis benda menjadi lebih kecil. Selanjutnya, benda dapat terapung. Baik, itu saja hasil percobaan dan pengamatan kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu hasil dari diskusi kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan kepada setiap kelompok. Apakah dari setiap kelompok ada yang ingin bertanya? Ada. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa fungsi garam dalam hukum Archimedes? Sekian dan terima kasih. Baik, apakah ada tambahan dari kelompok lain? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang mengajukan pertanyaan. Apa yang menyebabkan benda bisa terapung, melayang, dan tenggelam? Baik, apakah sudah tidak ada tambahan dari kelompok lain? Kalau sudah tidak ada, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2.
dan saya. Sekian jawaban dari saya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kami dari kelompok 4 ingin menutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semua kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 2, 3, dan 4 sudah mendiskusikan hasil percobaan kalian dan pengamatan ya. Terima kasih. Jadi tadi ada teman-teman kalian yang menanyakan bahwa berbagai macam pertanyaannya. Jadi ibu ingin memberikan penguatan bahwa ya garam di sini berfungsi untuk apa namanya tadi? Untuk meningkatkan massa jenis sehingga benda itu dapat terapung dan baik. Jadi benda itu dikatakan melayang ya. Benda itu dikatakan melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis sedangkan benda dikatakan terapung jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis lain. Begitupun benda dikatakan tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis lain ya. Itu sesuai dengan hukum Archimedes. Berarti di situ ada yang namanya gaya yang bekerja ya. Di situ bunyi hukum Archimedes yaitu suatu benda yang sedang atau semuanya akan mendapat gaya ke atas yang jadi sama besar dengan berat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut ya, sehingga bisa dirumuskan FA sama dengan Rho dikali dengan V dikali dengan G, atau yang namanya gaya ya, gaya itu sama dengan massa jenis dikali dengan volume cair dikali dengan percepatan gravitasi bumi ya. Baik ya, di situ ada benda terapung ya. Benda terapung itu tadi sudah ibu jelaskan ya. Benda tenggelam ya. Tadi sudah ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu ya. Jadi yang tadi kalian sudah bacakan bahwa atau kalian sudah sebutkan bahwa bunyi hukum Archimedes yaitu suatu benda ya yang sebagian atau seluruhnya ya dicelupkan ke dalam zat cair ya akan mendapat gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Yang kedua yaitu akan sebuah benda terapung ya. Baik, Ibu akan memberikan tes air atau tes.
apel 2 orang saja. Apa yang lain nanti sesuaikan saja. Baik, untuk ketua kelas ya, silakan membacakan doa agar supaya pembelajaran hari ini ya bisa bermanfaat dan berguna bagi kita ya. Jadi bertahan. Silakan. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Amin. Baik, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini ya. Ibu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.